Di konten sebelumnya saya telah membahas manga chapter 106. Jika kalian belum menontonnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Karena nanti jalan ceritanya akan nyambung dengan konten kali ini. Untuk link sudah saya taruh di pojok kanan atas. Di konten kali ini saya akan kembali melanjutkan konten pembahasan manga chapter 107. Yang pastinya konten ini berbau spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak ingin terkena spoiler bisa mengabaikan konten kali ini. Namun bagi kalian yang memutuskan untuk lanjut menonton, saya ingatkan untuk bantu support channel ini dengan like dan subscribe. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Lalu langsung saja kita mulai pembahasan chapter 107. Chapter 107 ini diberi judul Pengunjung. Di dalam chapter ini, sebagian besar jalan cerita berfokus 2 tahun yang lalu, yaitu ketika pasukan pengintai menyambut relawan anti Marleyan. Meski pelabuhan yang sebelumnya telah dijanjikan telah berhasil dibangun dan relawan anti Marleyan berhasil menunjukkan keseriusannya dalam membangun peradaban Paradis, akan tetapi tetap saja Kapten Levi masih melarang Yelena untuk bertemu dengan Eren Yeager. Tak lama kemudian mereka kedatangan tamu dari negeri Hizuru, yaitu Nona Kiyomi Azumabito. Seperti yang kita tahu bahwa Nona Kiyomi merupakan pemimpin dari keluarga Azumabito, yang tampaknya kini negara Hizuru merupakan negara sekutu pertama bagi kerajaan New Eldian. Di dalam sebuah pertemuan, Nona Kiyomi memperlihatkan sebuah lambang yang sangat tidak asing bagi Mikasa, yang mana lambang itu terlihat sama dengan lambang yang ada di lengan Mikasa. Lambang yang berada di lengan Mikasa merupakan warisan dari ibunya. Bahkan dulu ibu Mikasa menyuruhnya untuk mewariskan lambang itu kepada anaknya kelak. Kemudian Nona Kiyomi menceritakan kisah lebih dari 100 tahun yang lalu, yaitu pada zaman dahulu negara Hizuru telah bersekutu dengan kekaisaran Eldian. Leluhur klan Azumabito yang merupakan putra shogun membangun hubungan baik dengan keluarga kerajaan Fritz. Jadi saat itu keluarga Azumabito diizinkan untuk tinggal di wilayah kekaisaran Eldian, yang mana sekarang wilayah itu telah menjadi daerah kekuasaan Marley. Akan tetapi setelah perang besar Titan pecah dan Raja Calfritz berpindah ke Pulau Paradis, keluarga Azumabito yang masih loyal kepada Raja Calfritz ikut pindah ke Pulau Paradis. Jadi kesimpulannya di sini adalah Mikasa merupakan leluhur keluarga Azumabito yang tertinggal di Pulau Paradis. Lalu dalam jeda pertemuan ada beberapa anggota militer meragukan cerita dari Nona Kiyomi. Ya maklum saja karena mereka baru mengetahui fakta tentang dunia luar yang begitu luas. Akan tetapi Komandan Pixis mengatakan untuk saat ini mereka tak bisa berbuat banyak dan harus mempercayai Nona Kiyomi. Lalu dalam pertemuan selanjutnya Nona Kiyomi mengungkapkan bahwa ini merupakan hari bersejarah bagi kedua belah pihak. Alasan kenapa negara Hizuru mau menjadi sekutu kerajaan New Eldian itu karena ada seorang informan yang memberikan sebuah informasi. Yang tak lain informan itu adalah Zeke Yeager. Dalam diskusinya bersama Zeke, Zeke menceritakan jika ibunya yaitu Dina Fritz merupakan salah satu keluarga kerajaan yang tertinggal di benua utama. Yang berarti Zeke adalah pewaris darah kerajaan. Kemudian Nona Kiyomi menanyakan, kenapa kau yang begitu setia kepada Marley melakukan pengkhianatan? Zeke berkhianat dikarenakan dulu Zeke pernah menjadi bagian dari restorasi Eldian, yang mana itu merupakan tugas dari ayahnya sejak lahir. Akan tetapi faktanya di sini Zeke benar-benar melaporkan kedua orang tuanya kepada Marley. Karena menurut Zeke membangun ulang kerajaan Eldian tak bisa dilakukan oleh orang-orang idiot. Makanya itu Zeke melaporkan orang tuanya dan seluruh anggota restorasi Eldian. Hal itu dilakukan agar Zeke bisa bergerak di balik layar. Bahkan setelah Zeke melaporkan orang tuanya dan berhasil menjadi pewaris Beast Titan, Zeke masih tetap membunuh orang-orang Eldian Paradis yang seharusnya ia selamatkan. Dan sebagai balas budi jika negara Hizuru mau menjadi sekutu Paradis, Zeke di sini menawarkan sebuah sumber daya baru, yaitu batu Ice Burst. Batu ini merupakan batu langka karena hanya terdapat di lubang penggalian di Pulau Paradis. Mungkin batu yang dimaksud Zeke di sini adalah batu yang berada di bawah gereja keluarga Reis. Lalu dalam pengakuannya Nona Kiyomi mengungkapkan jika Paradis telah ketinggalan zaman setidaknya 100 tahun. Akan tetapi untuk mengejar ketertinggalan ini mereka tak harus menunggu 100 tahun. Mereka bisa melakukannya dalam 5 tahun lebih cepat. Untuk itu Nona Kiyomi memberikan 3 saran. Saran yang pertama yaitu dengan bereksperimen dan menunjukkan kekuatan penghancur dari kekacauan ini pada dunia.
Mungkin maksud dari Nona Kiyomi yaitu menghancurkan militer Marley. Karena yang kita tahu para jenderal dan armada kapal laut Marley telah berhasil dihancurkan saat serangan di distrik pengasingan. Saran yang kedua yaitu keterlibatan Hizuru, yang mana tujuannya untuk memperkuat militer Paradis agar setara dengan negara-negara lain. Dan saran yang terakhir adalah melanjutkan kepemilikan Founding Titan kepada keluarga kerajaan. Dan bis Titan Zeke harus diwariskan kepada pemilik darah keluarga kerajaan juga. Jadi mau tidak mau Historia harus membesarkan seorang anak untuk mewarisi salah satu Titan kerajaan. Lalu timeline kembali ke masa sekarang, yaitu di saat Mikasa merenungkan kepergian Sasha. Dan tiba-tiba saja Niccolo mengunjungi makam Sasha. Tujuan Niccolo datang untuk memastikan kepergian Sasha saat itu. Lalu Mikasa dan rekan-rekan yang lain menceritakan jika Sasha ditembak oleh seorang anak perempuan, yang mana anak perempuan itu merupakan calon pejuang Titan Marley. Lalu Connie mengucapkan terima kasih kepada Niccolo karena Niccolo sudah membuatkan banyak makanan untuk Sasha. Kepergian Sasha ini membuat seolah Niccolo kehilangan setengah dirinya. Kemudian di saat yang bersamaan keluarga Sasha juga tiba di lokasi pemakaman. Melihat kedatangan ayah Sasha, Niccolo di sini mengundang seluruh keluarga Sasha untuk mencicipi masakannya. Karena Sasha adalah orang yang menghargai masakan Niccolo lebih dari siapapun. Kemudian cerita berpindah di markas militer Paradis. Pasukan relawan anti Marley menyerahkan serum Titan yang mereka curi dari Marley kepada Komandan Pixis. Namun setelah menyerahkan serum Titan, entah kenapa pasukan relawan ini malah ditahan. Dan belum jelas apa yang menjadi alasan kenapa mereka ditahan. Padahal mereka telah 3 tahun mengabdi kepada Paradis. Sementara di sisi lain Zeke dibawa ke hotel penginapan. Namun bukan hotel yang sesuai dengan ekspektasinya. Melainkan hutan pohon raksasa yang dapat tumbuh hingga 80 meter. Alasan pasukan pengintai membawa Zeke ke sini dikarenakan akan sulit bagi Zeke jika ia ingin kabur. Dan di tempat ini tak ada benda yang dapat Zeke lempar ketika ia berubah menjadi Titan. Yang pastinya di sini pasukan pengintai tak bisa mempercayai Zeke begitu saja. Lalu di sebuah ruang tahanan, Gabi berusaha kabur dari penjara dengan menghajar petugas penjaga. Namun setelah mereka berhasil kabur, mereka hanya bisa berlari tanpa tahu harus kemana. Lalu cerita ditutup dengan panel yang sangat membagongkan, yaitu Historia yang tiba-tiba sudah bunting. Dilihat dari fisiknya, tampaknya usia kandungannya sudah mendekati usia kelahiran. Dan di sebelah Historia ada seorang pria yang belum dijelaskan siapa dia sebenarnya. Akan tetapi kemungkinan orang ini adalah yang menghamili Historia. Entah apa reaksi Reiner setelah mengetahui gadis idamannya dieksekusi pria lain. Yang pastinya Reiner semakin menjadi sad boy. Jadi itulah manga chapter 107. Menurut kalian siapakah orang yang menghamili Historia? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jadi itu saja untuk konten kali ini, saya akhiri pembahasan. Jangan lupa sempatkan untuk like dan subscribe. Jika sudah saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.